mempunyai anak keturunan Nabi Ismail sampai dengan nanti lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kalau pembagian Arab itu ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah, ya. Nah, kalau Aribah ini orang-orang Arab yang datang dari Yaman, ya. Juzur atau akar sejarah orang-orang Arab yang disebut dengan Aribah, kelompok Arab Aribah, ini mereka berasal dari Yaman. Adapun orang-orang Arab, ya, suku kabilah Arab yang disebut dengan Musta'ribah, ini awal nenek moyang Arab, ya. Musta'ribah ini adalah merujuk kepada terah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menurunkan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dari Nabi Ismail menurunkan keturunan sampai Nabi Muhammad SAW, dan asrafu kabilah, dan kabilah yang paling mulia, yang paling istimewa di Arab itu adalah kabilah Quraisy. Kemudian dari Quraisy itu Allah pilih dari keluarga Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah pilih Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penamaan bulan, ya, penamaan bulan di dalam tradisi Arab itu dinisbatkan bisa karena iklim, cuaca, kemudian juga karena kondisi masyarakat. Seperti kita ketahui, dulu tidak ada tahun 1, 2, 3 begitu, ya. Tetapi kita melihat misalkan kita kenal dengan kelahiran Nabi Muhammad, kalau ditanya tahun berapa atau tahun berapa Nabi Muhammad lahir, jawabannya tahun gajah begitu, ya. Karena memang penamaan tahun, penamaan bulan, yaitu dinisbatkan dalam kondisi kejadian yang besar, sehingga itu selalu diingat oleh banyak orang. Makanya kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah, di mana pada tahun itu terjadi penyerangan tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, sehingga ini dikenal sepanjang sejarah, ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Fil, ya. Begitu juga penamaan bulan. Penamaan bulan ini juga didasarkan kepada cuaca, kondisi masyarakat, sehingga 200 tahun sebelum datangnya Islam, nama Ramadan itu bermacam-macam. Nama Ramadan berganti-ganti. Sebelum namanya Ramadan, ya, itu namanya ada yang menyebutkan namanya Tatil. Tatil itu artinya orang yang mengambil air, ya, dari mata air, mengambil air dari sumur, ya. Dan ini termasuk bulan-bulan yang ada di musim dingin. Mungkin kita tidak merasakan musim dingin, ya. Kalau di Arab ada musim dingin, ada musim panas. Dimana ketika musim dingin itu mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan air yang lebih banyak. Ada nama yang lain selain tatil, ada natil pakai to. Natil pakai to. Istilah ini juga diambil dari sebuah alat untuk mengukur takaran khomer. Kita tahu bahwa tradisi orang Arab, ya, sebelum datangnya Islam itu luar biasa rusaknya, disebut dengan jahiliyah, ya. Betul bahwa jahiliyah, ya, rusak betul-betul, akhlaknya rusak, karakternya rusak, keimanannya rusak, ya, dan kehidupan sosialnya hancur, ya, sehingga disebut dengan jahiliyah. Di dalam kehidupan mereka itu terbiasa, ya, minum arak, minum khamr itu sesuatu yang sangat menjadi kebiasaan mereka. Makanya kita tahu, ya, proses untuk pengharaman khamr itu bertahap. Dalam Al-Quran disebutkan 3 kali, karena memang betul-betul dalam tradisi Arab itu khamr itu luar biasa. Dan terjadi ada satu bulan, di bulan Ramadan, ya, sebelum datangnya Islam, ya, jauh sebelum datangnya Islam, itu di dalam satu bulan itu orang banyak minum khamr, karena setelah bulan itu mereka melebur dosa, begitu, ya. Mereka melebur dosa dengan adanya bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu kan setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram adalah Ashhurul Hajj. Kalau haji kan sudah ada, ya, haji itu sudah biasa dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi tuntunannya tentu tidak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian terjadi penyelewengan, kemudian datanglah Islam untuk membersihkan unsur-unsur yang mengganggu murninya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada penamaan yang ketiga, Ramadan ya, sebelum datangnya Islam disebut dengan zahir. Dari kata-kata zahra artinya bunga. Ya, ini ternyata terjadi perubahan ya. Namanya bulan Qamariyah itu kan berdasarkan perubahan masuknya itu ya, pergantian bulan ya, pergantian bulan. Makanya terjadi pergeseran ya, musim, terjadi pergeseran musim. Nah, ini terjadi musim banyak bermunculan bunga-bunga ya. Jadi disebut dengan zahir karena masuknya bulan ini bersamaan, hilalnya itu bersamaan dengan munculnya bunga-bunga. Kemudian pohon-pohon yang ada di padang pasir itu rindang ya, rindang, sehingga disebut dengan bulan ini bulan zahir ya, disebut dengan zahir. Ada lagi penamaan yang selanjutnya, karena itu terjadi juga di musim panas ya, terjadi di musim panas, sehingga ada sebut dengan Ramadan. Makanya ada orang disebutkan bahwa orang yang pertama kali menyebutkan nama Ramadan itu Kilab bin Murrah ya, Kilab bin Murrah, karena dia datang ke Jazirah Arab ya, datang ke Jazirah dalam kondisi yang sangat panas. Ramadan ya, Ramadan jadi kata-kata Ramadan yang sangat panas, menyengat, diibaratkan seperti kalau kita goreng kacang ya, disangrai itu biasa pakai pasir. Nah, pasirnya itu dipanasin. Nah, seperti itu panasnya ya. Kondisi sengatan matahari itu seperti itu yang dirasakan. Jadi kalau pernah haji mungkin merasakan bagaimana panasnya di Arab itu luar biasa ya. Panasnya luar biasa. Berbeda dengan Madinah, ada sedikit lebih sejuk dibandingkan Mekah. Ini cuaca jadi sangat panas, itu sehingga ini kemudian dijadikan nama bulan Ramadan ya, sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian mulai semakin dekat dengan datangnya Islam itu namanya sudah Ramadan ya. Tapi saya tidak tahu pasti tahun berapanya gitu ya. Dan nama Ramadan itu sudah ada sampai tetap, kemudian di 200 tahun sebelum datangnya Islam itu terjadi perubahan. Kemudian dari hari ini sampai 19 abad tahun yang lalu tidak pernah ada perubahan nama dari bulan-bulan itu. Akhirnya kemudian ketika datang syariat perintah puasa, yaitu namanya sudah Ramadan. Dan tentu di bulan Ramadan akhirnya kemudian orang mengaitkan dengan puasa, juga sesuai, cocok gitu ya. Nama Ramadan itu panas karena ketika orang berpuasa lambungnya terasa panas ya, lambungnya terasa panas, sehingga cocok ini disebutkan dengan bulan puasa. Bulan Ramadan identik dengan bulan puasa. Ada juga yang membuat tadabbur ya, membuat tadabbur tentang Ramadan ya. Dalam kondisi Ramadan itu spiritual, ruh itu betul-betul menancap di dalam diri seseorang. Kenapa? Karena di situ ada hararatul iman, ada panasnya iman yang sedang menggelayut di dalam diri seseorang karena ada mau'izah, karena ibadah maksimal, sehingga ruh spiritual itu betul-betul sangat meningkat berada di bulan suci Ramadan. Ini beberapa orang akhirnya kemudian membuat tadabbur mengaitkan Ramadan dengan puasa. Dan di bulan Ramadan ya, dijadikan sebagai untuk tafakkur, untuk mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Nah, baik para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam sejarah Islam ya, bahwa Ramadan ini bulan yang sungguh berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, kalau memang dalam segi tinjauan hadis, tinjauan Al-Qur'an juga memang istimewa begitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah juga ternyata luar biasa. Ramadan itu momentum yang memang betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nuansa yang sangat kondusif untuk membentuk karakter umat Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari urusan yang sangat individu sampai dengan urusan yang sangat besar, sifatnya adalah kenegaraan, sifatnya sebagai pemerintahan Islam. Ini terjadi di bulan Ramadan.
Kita lihat yang pertama bahwa 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi seorang rasul, menerima wahyu yang pertama. Ya, kita tahu sama-sama bahwa ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ini terjadi di bulan Ramadan, ya, terjadi di bulan Ramadan. Biasanya sebagian orang memperingatinya dengan malam nuzulul Quran, ya, yaitu proses terjadinya turunnya Al-Quran. Nah, ini juga terjadi di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka dalam sejarah Islam, ya, Ramadan tentu mempunyai makna yang luar biasa. Yang pertama, ya, bahwa 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Ramadan ini menjadi awal turunnya wahyu, awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran adalah merupakan panduan hidup, merupakan pedoman hidup bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang lain yang mendapatkan hidayah melalui Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia merasa nyaman betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Dan inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini kemudian dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai waktu-waktu yang untuk pembentukan umat dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di tahun itu, ya, 13 tahun sebelum hijrah itu juga berarti tahun pertama kenabian, ya. Pada hari itu juga istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, adalah orang pertama yang masuk Islam, yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah irtajaf, gemetaran begitu ya, setelah pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan diceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini sungguh pelajaran yang luar biasa bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah Islam berikutnya, perubahan-perubahan terjadi di dalam umat Islam ini, ya, dari keterpurukan kemudian menjadi mulia, dari kemerosotan menjadi kemajuan. Ternyata ini juga terjadi di bulan suci Ramadan. Kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus pasukan yang pertama kali itu terjadi di bulan suci Ramadan. Ini belum terjadi perang Badar. Ya, ini terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, ke sebuah tempat, ya, di Fisahilil Bahar, di pantai, di tepi pantai, makanya disebut dengan Sariyatu Saiful Bahar, ya, disebut dengan pasukan tepi pantai yang dipimpin oleh paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib dan ini terjadi hanya 7 bulan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, setelah 7 bulan, ya, Rasulullah mengutus untuk apa? Untuk menghadang kafilah orang Quraisy yang datang dari Syam yang mau ke Mekah melalui jalur itu, ya, kemudian dihadang di sana. Kemudian tidak jadi, ya, karena ada seseorang yang memediasi, ya, sudah hampir terjadi perang itu, ya, dengan pasukan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada 30 orang yang mengendarai unta, kemudian 300 dari orang-orang Quraisy yang saat itu pulang dari berdagang, ya, kemudian mau ke Mekah dari Syam menuju
menuju Mekah. Akhirnya karena ada seorang yang bernama Majdi, ya, seorang bernama Majdi, ini yang memediasi, akhirnya tidak terjadi peperangan. Ternyata ini menunjukkan bahwa itu adalah panji Islam yang pertama dikibarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini terjadi di bulan Ramadan. Tidak di bulan-bulan yang lain. Betul-betul Ramadan ini mempunyai makna, dan ternyata kaitannya nanti kita jelaskan bahwa ternyata banyak di dalam peperangan-peperangan dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala ini terjadi di bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di Al-Qur'an sebelah kiri itu ya, sampai ke bawah. Kemudian di halaman berikutnya itu masih uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum sampai rubuh ya. Sampai rubuh habis itu adalah pembahasan tentang puasa. Ya, puasa ya, kemudian dalam puasa kita ada kesempatan untuk berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ketika mulai rubuh baru ya, 2 ayat ya. Kemudian setelah 2 ayat itu Allah bercerita, Allah berbicara ya, di ayat itu disebutkan berbicara tentang perintah berjihad. Ya, perintah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaitannya antara puasa dengan jihad ini sangat erat sekali. Dan dalam sejarah nanti ketemu, ternyata dalam sejarah itu betul-betul dimanfaatkan Rasulullah. Kejadian-kejadian besar yang terjadi di dalam umat Islam ini justru terjadi di bulan Ramadan. Kalau mau berpikir kenapa ya ini waktu Ramadan ini kita mau baca Quran banyak-banyak, kita mau belajar, kita mau tadarus gitu ya, kenapa ditunda dulu perannya ya. Tetapi tidak. Ini justru yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Begitu juga dengan para sahabat dan juga pemimpin-pemimpin Islam berikutnya. Ternyata kemenangan-kemenangan Islam ini juga terjadi di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita tadabburi bersama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tentu ini bukan suatu hal yang kebetulan. Ini tentu bukan suatu hal yang tiba-tiba, tetapi ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu, apalagi perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW tentu adalah by design. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu ini dengan ukurannya, dengan sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi atau dia lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memang membuat skenario seperti ini. Maka kita mentadaburi kenapa ini terjadi di bulan Ramadan. Kenapa kemenangan-kemenangan disebut dengan Syahrul Intisara, bulan kemenangan ini justru terjadi di bulan Ramadan. Makanya tadi ya. Kemudian di tahun yang kedua, nah di sini kita tahu perang Badar. Di tahun kedua Hijriah, ya di tahun kedua Hijriah ini bersamaan. Di tahun itu diperintahkan ada syariat jihad, itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya tahun kedua Hijriah. Kemudian perintah untuk puasa. Ya, kemudian zakat fitrah, kemudian zakat ini, kemudian sholat Idul Fitri ini pada tahun kedua Hijriah. Kita tahu bagaimana kemenangan yang luar biasa. Ini tentu bukan hanya kemenangan dalam Islam, tetapi ini adalah kemenangan yang dilihat oleh seluruh dunia. Saat itu terdengar dari seluruh dunia kemenangan yang luar biasa. Pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan jumlah, dalam riwayat ada yang menyebutkan 313, ada yang menyebutkan 315, ya artinya 300-an ya, 300-an kemudian melawan tentara kafir Quraisy dengan 1.000 orang, ya dengan berbagai macam persenjataan yang super lengkap dan mereka lebih siap. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy mereka yang sebenarnya lebih mendahului untuk terjadinya perang Badar, bukan dari pihak kaum muslimin. Ya, orang-orang kafir Quraisy sudah siap, ya sudah siap, betul-betul memang niat mau akan berperang. Kemudian terjadi di lembah Badar, ya, di sebelah selatan kota Madinah. Ini terjadi.
Artinya orang Islam saat itu tidak ada pilihan. Sudah ada perintah jihad, ya, kemudian ada tantangan untuk berperang saat itu. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya Rasulullah SAW ya kemudian mempersiapkan para sahabat untuk menghadapi tantangan di dalam perang Badar ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Nah, di dalam perang Badar ini kita tahu bahwa kemenangan, ya, kita meyakini betul bahwa di situ ada prinsip bahwa peperangan itu tidak hanya kita melihat menang kalah kemudian berapa jumlah, tidak, tetapi di situ terjadi ada pembangunan soliditas, ada upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan, mengokohkan barisan kaum muslimin, dan itu dan ini terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan kita mengenal asyadul jihad, jihadul hawa, ya. Kemudian jihadul adu, jihad untuk melawan musuh, ini juga jihad di jalan Allah. Kemudian ada lagi jihadul hawa. Maka ketika jihad ini dilakukan di bulan Ramadan, maka mendapatkan dua kemenangan, menang atas melawan hawa nafsu, kemudian yang kedua melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ini terjadi di bulan Ramadan? Karena disinilah sesungguhnya orang lebih siap. Orang lebih siap secara spiritual, lebih siap, kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala maksimal. Maka inilah sebenarnya sumber energi terkuat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah yang sedemikian luar biasa, ya. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai jihad kita untuk melawan melawan ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbaiki diri kita, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara yang menjadi penyebab kerusakan, adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena kemaksiatan kita, karena kerusakan yang dibuat oleh manusia. Ya mungkin orang tidak sadar bahwa dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saatnya kita mengintrospeksi diri. Inilah saatnya kita memperbaiki diri, bahwa kita di bulan Ramadan ini saat yang paling bagus. Kalau di bulan Ramadan kita gagal, bagaimana di bulan-bulan yang lain untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa lebih maksimal di bulan lain kalau di bulan Ramadan saja kita nggak ada maksimal? Maka ini saatnya adalah kami menghimbau, mengajak kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk sama-sama bertaubat, memperbaiki terus taubat kita, memperbaharui terus taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat kita secara massal, bersama-sama, berjamaah semuanya, ini akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menghendaki, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit, mau menghilangkan dalam sekejap mata bisa. Dan inilah saatnya kita untuk menghamba dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu ada instruksi ya, dari pemimpin negara, ya, ada taubat massal, bahwa ini bukan diantaranya disebabkan karena ulah dari tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di atas muka bumi ini, ya, karena ulah tangan manusia. Maka sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah momentum terbaik, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa untuk jihad melawan musuh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada perang Badar, ya, itu terjadi di bulan Ramadan, ya, dan itu memang tidak ada pilihan, ya. Tapi nanti kita lihat di dalam Fathu Makkah. Kalau Fathu Makkah kondisinya berbeda pada tahun ke-8 Hijriah, ya, berbeda kondisinya dengan bulan suci Ramadan, maksudnya dengan perang Badar. Kalau perang Badar memang tidak ada pilihan, ada tantangan dari orang kafir Quraisy, ya. Kemudian kalau Fathu Makkah memang direncanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jaraknya 6 tahun, ya, dari tahun kedua Hijriah, ya, perang pertama dengan jumlah yang sangat besar, terjadi pertemuan secara fisik, ya, antara orang Muslim dengan orang kafir Quraisy, ini terjadi di perang Badar, dan orang tidak bisa secara kalkulasi matematis strategi perang nggak ketemu rumusnya,
bagaimana orang dengan jumlah sedemikian sedikit melawan orang dengan jumlah yang sedemikian besar. Tentu kalau kita tidak ada keimanan tidak bisa memahami itu, ya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Kamu saat melempar itu kamu tidak melempar sesungguhnya, artinya tidak mengenai musuh dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu kali lemparan, ya, satu orang muslim bisa sampai memenangkan atau berbanding sampai 10 orang, bisa sampai 100 orang. Ini adalah karena kekuatan iman. Ini adalah karena maksimalnya kekuatan ruh spiritualnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata memang dibentuk kondisi spiritual yang tinggi ini terjadi di bulan suci Ramadan. Maka ini terjadi dan dimanfaatkan betul oleh Rasulullah SAW dan memang atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan membahas tentang detil perang Badar, ya, karena itu nanti dibahas oleh Dr. Zainal Masduki yang akan membahas tentang sirah nabawiyah. Saya hanya membahas lintasan sejarahnya bahwa kemudian yang terjadi di bulan Ramadan itu juga adalah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah ini disebut dengan Fathan Kabirah, disebut dengan penaklukan yang besar, disebut dengan penaklukan Islam yang besar. Dan ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Terjadi pada tanggal 20 Ramadan, ya, 20 Ramadan. Dan kita tahu, ya, di dalam peristiwa Fathu Makkah ini berbeda kondisinya yang saya sebutkan tadi, berbeda dengan perang Badar. Kalau perang Badar karena kaum musyrikin yang sudah siap untuk menyerang kaum muslimin. Nah, kalau sekarang Fathu Makkah ini kebalikan, artinya umat Islam yang sudah mempersiapkan untuk Fathu Makkah. Makanya ada rapat di para pembesar sahabat sebelum penaklukan kota Mekah, disepakati jangan ada yang membocorkan rencana Fathu Makkah ini. Ternyata ada seorang sahabat yang membocorkan rencana Fathu Makkah ini kepada keluarganya yang ada di Mekah karena khawatir keluarganya terdampak ketika terjadi Fathu Makkah, ketika ada rombongan kaum muslimin datang ke Mekah, ya, khawatir. Namanya seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'. Ya, Hatib bin Abi Balta', dan ini diabadikan di dalam surat Al-Hasyr, ya, di dalam surat Al-Hasyr. Bukan, surat Al-Mumtahanah, mohon maaf. Di surat Al-Mumtahanah. Ini ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang yang membocorkan itu, dan kemudian akhirnya Nabi Muhammad bersama dengan pasukan kaum muslimin datang dengan jumlah yang sangat besar, ya, datang ke Mekah, dan ini terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 20 Ramadan. Lihat apa yang terjadi. Di sana ada pemandangan wibawa Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW atas perlindungan dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tidak ada perlawanan. Abu Sufyan yang selama ini menjadi tokohnya yang melawan Islam saat itu akhirnya kemudian masuk Islam. Dan ada sejumlah 360 berhala yang berada di dalam Ka'bah dan di sekeliling Ka'bah juga terjadi di bulan Ramadan, dihabiskan, dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bahwa bulan suci Ramadan ini adalah sekali lagi, ya, saat-saat untuk membangun kekuatan spiritual, membangun kekuatan fisik juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, jadi jangan dikira gara-gara Ramadan kemudian justru kemudian fisiknya lemah. Ya, memang dalam kondisi tertentu ternyata di dalam peristiwa Fathu Makkah Rasulullah SAW juga buka puasa. Ya, kalau di perang Badar saya belum menemukan atau Rasulullah berbuka puasa, tapi beliau tetap berpuasa. Tetapi di Fathu Makkah, ya, ada kondisi nyampe kepada Rasulullah bahwa kondisi karena perjalanan dari Madinah berjalan, ya, ke Mekah, Fathu Makkah. Ya, kalau di perang Badar itu kondisinya di Madinah, ya, hanya Rasulullah sebagai tuan rumah, begitu, ya. Nah, kalau Fathu Makkah melakukan perjalanan, dan kita tahu perjalanan itu, ya, itu jaraknya 500 kilo lebih, ya, 500 kilo kalau saya tidak salah. Karena dalam perjalanan itu 300 atau sampai 400 kilo antara Madinah
Mekah. Perjalanan naik bus santai, ya, tidak terlalu ngebut, itu 6 jam perjalanan. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah, tentu dengan transportasi yang sangat sederhana, ya, dengan transportasi yang sangat sederhana. Ya. Jadi sangat wajar sekali kemudian Rasulullah buka puasa ini sudah melebihi musafir, ya, jelas musafir. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, dilihat oleh para sahabat, akhirnya pada mengikuti. Dan ini akhirnya juga menjadi teladan. Nanti pada perang-perang berikutnya yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, termasuk pemimpin-pemimpin Islam setelah para sahabat, itu juga terjadi di bulan Ramadan, kemudian juga pernah berbuka puasa. Seperti perang yang terjadi pada Syakhab, Ma'rakatus Syakhab, atau disebut dengan Marad As-Sufr, termasuk pemimpinnya di situ adalah Ibnu Taimiyah, ya, memfatwakan saat itu boleh berbuka puasa demi untuk menguatkan fisiknya. Itu juga pernah dilakukan. Artinya apa? Kita mendapatkan 2 contoh bahwa di bulan perang Badar Rasulullah tetap berpuasa, kemudian di Fathu Makkah Rasulullah berbuka puasa. Ini juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah dalam bulan suci Ramadan. Ya. Di tahun ke-13 Hijriah, ya, itu juga terjadi peperangan. Ya. Ada pasukan yang dikirim oleh Al-Muthni bin Harithah saat itu setelah wafatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an tahun ke-13 Hijriah. Sahabat Abu Bakar wafat pada bulan Jumadil Akhir, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu melanjutkan yang dulu pernah dikirim oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dengan mengirimkan pemimpin bernama Al-Muthni bin Harithah. Al-Muthni bin Harithah disebut dengan peperangan Buwaid. Ini untuk melawan tentara Persia. Jadi ini jumlah kaum muslimin 8.000, kemudian jumlah orang-orang Persia, ya, Al-Furus yang ada di Irak, terjadinya di Irak itu jumlahnya sampai 100.000, ya, 100.000. Dan ternyata dari 100.000 ini yang terbunuh 90.000, ya, 90.000 orang-orang Persia, ya, saat itu ketika melawan kaum muslimin. Dan ini terjadi pada tanggal 12 bulan suci Ramadan pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini juga terjadi di bulan Ramadan. Sekali lagi, ini contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi setelahnya di dalam penaklukan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengutus seorang tabi'in bernama Junaid bin Abi Umayyah dalam menaklukkan Jaziratu Rhodes. Jazirah Rhodes itu berada di laut Mediterania, Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Jadi ini perangnya ini justru perang di laut, ya. Perangnya di laut, ya, menyeberang laut, kemudian terjadi perang di sana. Ini tentu berbeda. Bahkan ini hadis Rasulullah SAW, ghazwatun fil bahri afdal bi'asyara, ya, minal ghazwati fil barri. Ya. Ternyata perang di laut itu fadilahnya 10 kali lipat dibandingkan perang di daratan. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Sehingga ini yang juga mendasari Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menaklukkan sebuah pulau yang bernama Pulau Rhodes ini, dan ini terjadi pada tahun 53 Hijriah. Berarti sudah masa Daulah Umayyah, ya. Daulah Umayyah. Nah, kemudian tahun 91 Hijriah, ya. Tahun 90, masih ada waktu 10 menit lagi, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di tanya jawab. Pada tahun 91 Hijriah, ya, ini ada pengiriman delegasi pertama kali, ya, sebelum penaklukan Andalusia. Jadi Andalusia itu nanti ditaklukkan pada tahun 92 Hijriah. Nah, setahun berikutnya, setahun sebelumnya, 91 Hijriah, itu diutus dulu. Ada delegasi khusus, pasukan khusus untuk apa? Untuk meneliti, untuk mengkaji tentang Andalusia secara sempurna.
sehingga ini menjadi bahan-bahan ya dasar untuk nanti kebijakan di dalam strategi perang ketika terjadi penaklukan Andalusia pada tahun berikutnya di tahun 92 Hijriah. Yang ini dipimpin saat itu di khalifah yang berkuasa saat itu adalah Musa bin Nusair. Ya, Musa bin Nusair mengutus seorang pemimpin perang, ya, yaitu dipimpin oleh Tharif bin Malik, namanya Tharif bin Malik. Ini yang diutus oleh Musa bin Nusair untuk mengkaji Andalusia. Dan setelah terjadi kemenangan ya, Andalusia, ini nanti 800 tahun lamanya Andalusia menjadi ibu kota Islam ya, selama 800 tahun. Ya, kemudian tahun berikutnya tahun 92 Hijriah ya, terjadilah penaklukan yang luar biasa ya, penaklukan Andalus yang dilakukan oleh ya, kita kenal dengan pemimpin yang luar biasa Tariq bin Ziyad ya, dengan membawa pasukan muslim saat itu 12.000 ya, 12.000 pasukan muslim, kemudian 100.000 dari pasukan Roderick, orang-orang Spanyol ya, untuk ya, berperang. Jadi kita kenal bagaimana heroiknya Tariq bin Ziyad itu ya, bakar kapal al-adu amamakum wal bahru wara'akum gitu ya, dibakar sehingga tidak ada kesempatan untuk pulang, yang hanya ada satu pilihan, harus menang di dalam peperangan. Dan ini terjadi di bulan Ramadan pada tahun 92 Hijriah. Ya. Ada lagi satu ya. Baik. Kemudian pada tahun 114 ya, 114 Hijriah, kita mengenal ada sebuah peristiwa yang disebut dengan Bilatus Syuhada. Ya, Bilatus Syuhada. Kalau tadi ya yang pertama Rasulullah melawan Quraisy, ya. Kemudian pada masa Abu Bakar, akhir Abu Bakar, kemudian awal-awal Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melawan Persia, ya. Coba kita lihat hegemoni kekuatan dunia ini dikalahkan oleh kekuatan Islam terjadi di bulan Ramadan. Kemudian tahun 114 ya, tahun 92 tadi salib ya, tentara salib Spanyol ya, Kristen ya, di Spanyol ya, Kristen Spanyol ini sudah mendekati Romawi ya, sudah mendekati Romawi, terjadi pada tahun 92 ya, penaklukan Andalus oleh Tariq bin Ziyad ya, ini berhadapan dengan tentara Spanyol. Kemudian tahun 114 ini peristiwa namanya Bilatus Syuhada. Ini terjadi pada tanggal 1 Ramadan ya, dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Abdurrahman Al-Ghafiqi melawan siapa? Ini melawan orang-orang Persia. Ya, melawan Persia. Ya, melawan bukan melawan Paris ya. Ini sudah Eropa ya, Eropa. Ini sudah Eropa. Tadi Andalusia, Spanyol adalah Eropa, kemudian Bilatus Syuhada ya, ini Bilal itu adalah sebuah nama dari sebuah benteng, kemudian benteng itu dikelilingi oleh kebun yang sangat luas, dan kemudian ternyata di situ banyak kaum muslimin yang wafat. Nah, di sini terjadi kekalahan ya, terjadi kekalahan kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Perancis, dan ini adalah akhir dari perjuangan untuk Eropa, ya, perjuangan batas akhir untuk membuka Eropa itu berada di Bilatus Syuhada, berada di 70 kilo dari Prancis ya, 70 kilo di Prancis. Ini pada masa ini subhanallah ya, Islam sudah nyampe di sana pada masa Khalifah Umawi yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Ini masih Daulah Umayyah ya, Hisham bin Abdul Malik ini sudah menyentuh Eropa ya, 70 kilo lagi masuk ke Prancis ya, ini luar biasa. Kemudian di tahun 218 ya, ada sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan hati seorang pemimpin muslim saat itu, namanya adalah Mu'tasim ya. Mu'tasim ini salah satu pemimpin di Daulah Abbasiyah ya, Daulah Abbasiyah. Ada seorang perempuan yang ditahan oleh tentara Romawi ya, kemudian dianiaya, kemudian dizalimi ya, mungkin tidak diberikan haknya, kemudian dia berteriak
Ya Mu'tasama begitu. Ya Mu'tasama, wahai Mu'tasim, wahai Mu'tasim gitu. Akhirnya suara ini kemudian nyampe kepada Mu'tasim yang saat itu berada di rumahnya, berada di istananya, terdengar itu. Kemudian langsung dia bangun dari tempat tidurnya, kemudian mengatakan labbaik, labbaik, dan kemudian menyerukan seluruh pasukan an-nafir, an-nafir. Ya, artinya perang, berangkat perang. Dan akhirnya kemudian terjadilah peperangan ya. Diberangkatkan oleh Mu'tasim kemudian untuk pada tahun 223. Jadi jaraknya dari persiapan itu 4 tahun ya, 4 tahun ya. Jadi terus ada setelah itu terjadi pembukaan, terjadi penaklukan sampai kepada Romawi. Ya, tahun 222 Hijriah ya, Mu'tasim menaklukkan kota Babek di Khurasan. Ya, Khalifah Mu'tasim. Kemudian pada tahun 223, 1 tahun berikutnya, penaklukan Amuriyah. Nah, inilah penaklukan Amuriyah inilah tadi ya, kisah yang sangat menghentak bagi Mu'tasim. Ada seorang muslimah yang dianiaya, ada seorang muslimah yang tidak mendapatkan haknya, dizalimi oleh orang-orang Romawi. Akhirnya kemudian kalau tidak diberikan haknya maka saya akan kirim pasukan ke sana. Nah, ini sebuah ketegasan dan sebuah wibawa dan keberanian yang luar biasa yang ditampilkan oleh Mu'tasim, salah seorang khalifah dari Daulah Abbasiyah, dan berhasil kemudian berperang mengalahkan Romawi. Ya, ini terjadi pada tahun 223 Hijriah. Ya. Masih ada waktu 5 menit ya. Sebenarnya waktunya masih masih banyak perang-peperangan yang terjadi. Tahun 479 ya, tahun 479 Hijriah ada perang yang disebut dengan Ma'rakatuz Zallaqah ya, terjadi di Andalusia. Terjadi di Andalusia dan ini dipimpin oleh Al-Mu'tamad bin Abbad ya. Kemudian dari di Andalusia melawan Raja Isbiliyah, mengalahkan pasukan Spanyol. Ya, ini terjadi pada bulan Ramadan juga di tahun 479 dan kemenangan ada di kaum muslimin. Tahun 559 ada perang Harim. Harim ini nama dari bahasa bahasa Persia, artinya adalah benteng ya. Ini di daerah Syam. Kalau namanya sekarang adalah Aleppo ya, kita kenal Halab ya, atau disebut dengan Aleppo di Syam. Ini dipimpin oleh Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki pada tahun 559 Hijriah ya, untuk mengembalikan dari orang-orang kekuasaan orang-orang Salib ya, pada tanggal 9 Ramadan. Tanggal 9 Ramadan ya, kita tahu seorang pemimpin muslim bernama Nuruddin Zenki ya, menaklukkan kota Harim berada di Syam, kembali ke pangkuan umat Islam. Ini belum kita berbicara, setelah itu berbicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita membaca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa sejarahnya ini penuh dengan penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tahun 570 Hijriah misalkan, itu ada penaklukan kota Ba'labek di Syam ya, pada tanggal 14 Ramadan. Dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan di situ kemudian banyak merebut kota-kota yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Salib. Ini terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pada tahun 583, 13 tahun berikutnya, Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan pasukannya mengepung sebuah kota yang bernama Sur ya, terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Ini banyak terjadi di bulan suci Ramadan 583. Jadi seperti Salahuddin Al-Ayyubi ini memang nggak kenal istirahat. Karakternya itu memang fighter begitu ya. Tidak kenal istirahat. Mau Ramadan mau di luar Ramadan, perang terus, penaklukan terus ya. Ini yang terjadi dan kita kenal dengan penaklukan Baitul Maqdis ya, perang Hittin ya, untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada tahun 584, setahun berikutnya setelah penaklukan kota Sur ya,
Salahuddin Al-Ayyubi kemudian juga menaklukkan kota-kota yang lain seperti Kirkuk, Sofat yang ada di Palestina yang saat itu dikuasai oleh tentara salib. Ya, kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi berhadapan dengan orang-orang salib. Kemudian pada tahun 658 ya ada peperangan yang disebut dengan perang Ain Jalut, ya, perang Ain Jalut antara Muslim dengan Tatar. Ya, kita tahu Tatar ini adalah pasukan yang sangat bengis, pasukan yang sangat kasar ya di dalam berinteraksi dengan kaum muslimin. Bagaimana orang Islam dibantai habis-habisan oleh orang-orang Mongol yang dipimpin oleh Holako, dan pada tahun 658 Hijriah terjadi perang Ain Jalut yang dipimpin oleh Mudhaffar Saifuddin Qutuz. Namanya Saifuddin Qutuz 658 Hijriah pada tanggal 25 Ramadan. Ya, saat itu tentara Mongol ya, Tatar dipimpin oleh Holako, ya, Holako, dan kemenangan yang luar biasa didapat oleh kaum muslimin ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga terjadi di bulan suci Ramadan. Ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya ini masih ada waktu, masih banyak pembahasannya untuk sampai akhir. Saya lanjutkan ya sedikit sampai pada peperangan 10 Oktober ya, 6 Oktober atau 10 Ramadan. Saya lanjutkan tahun 663 ya, Maroko berhasil memenangkan peperangan melawan pasukan salib Prancis. Kita tahu ya bahwa di tahun-tahun ketika salib menguasai wilayah Timur Tengah, menguasai Syam, menguasai Baitul Maqdis dan sekitarnya, pada tahun itu juga terjadi ekspedisi besar-besaran Barat ya untuk menguasai dunia Timur, dan terjadi pembagian wilayah ya, termasuk di Indonesia yang dikuasai dijajah oleh Belanda, kemudian Maroko dijajah oleh Prancis, begitu wilayah-wilayah dari negara-negara Barat. Dan 663 di bulan Ramadan, Maroko berhasil melepaskan diri dari penjajahan Prancis ya, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian tahun 666 Hijriah ya, ada penaklukan kota namanya kota Antakya di Syam juga ya, dan dilakukan oleh Al-Malik Al-Zahir ya, direbut kembali dan dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin. Termasuk tahun 702 Hijriah. Tahun 702 Hijriah ada yang tadi yang saya sebutkan, pertempuran yang disebut dengan Marajus Sufar atau Syahab yang terjadi pada tanggal 2 Ramadan. Ini dekat dengan wilayah di Damaskus, Syam, dipimpin oleh Sultan An-Nasir Muhammad bin Qalawun, dan termasuk yang ikut berperang juga adalah, termasuk pemimpin perang di situ adalah Ibnu Taimiyah yang selama ini kita kenal keulamaannya ya, tetapi nyata beliau ini adalah seorang mujahid ya, seorang yang ikut serta di dalam peperangan dari Syahab atau disebut dengan Marajus Sufar. Kemudian ada yang menyebutkan ya, di Indonesia, termasuk proklamasi Indonesia, kalau dihijriahkan itu tahun 1364 Hijriah, 1364, 1945 ya, itu adalah tanggal 9 Ramadan. Jadi 17 Agustus proklamasi ya. Nah, itu adalah tanggal 9 Ramadan. Malam 9 Ramadan kemudian mempersiapkan teks proklamasi. Ada yang menuliskan bahwa menyiapkan teks proklamasi itu adalah nggak tidur di semalam ya, kemudian untuk mempersiapkan proklamasi sambil mempersiapkan sahur ya. Ini terjadi di bulan suci Ramadan. Tentu kemenangan-kemenangan Islam yang terjadi di umat Islam ini banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian tahun 1973 Masehi atau 1393 Hijriah, Mesir ya, bersama dengan Suriah ya, melawan Israel untuk mengembalikan semenanjung Sinai ya, disebut dengan Harb Sita Oktober, perang 6 Oktober. Ini terjadi pada tanggal 10
Ramadan. Ya tentu memang dalam kondisi ini ya, kondisi yang umat Islam kondisinya sedang meningkat kualitas keimanannya, dan itu betul-betul dimanfaatkan untuk menguatkan fisik, menguatkan hubungan dengan Allah, untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, mungkin di tahun 2014 yang paling hangat ya, kalau dihijriahkan itu 1435 Hijriah, ada peperangan yang mungkin tidak semua orang kenal gitu ya. Ini nama peperangannya namanya Al-Asful Ma'kul, mengambil salah satu redaksi dalam surat Al-Fil, Ka'asfim Ma'kul, artinya rontoknya daun karena digigit oleh ulat gitu ya. Bagaimana dulu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara Abraha ketika ingin menguasai atau menghancurkan Ka'bah. Nah, ini orang-orang yang ada di Palestina, yang ada di Gaza ya, tahun 2014 ya, kemarin 6 tahun yang lalu mereka dibombardir oleh Israel, kemudian mereka bertahan ya dan membalas kembali, dan itu terjadi selama 51 hari. Ya, selama 51 hari, dan akhirnya Israel yang meminta gencatan senjata. Artinya kalau Israel sudah kewalahan, tidak bertahan lama ya, persediaannya sudah semakin habis, meskipun disuplai dari negara lain, dari Amerika misalkan, tapi tetap tidak mampu menghadapi kaum muslimin, para pejuang muslim saat itu, dan akhirnya meminta gencatan senjata. Dan sampai saat ini Israel belum ada perang besar ya, paling ya hanya iseng-iseng melempar bom saja begitu ya. Artinya tidak ada perang besar yang dilakukan oleh Israel seperti yang terakhir pernah dilakukan pada tahun 2014 yang kemudian disebut oleh para pejuang muslim dengan Al-Asful Ma'kul. Dan ini adalah menjadi bukti kembali bahwa, dan itu terjadi di bulan Ramadan ya, selama 51 hari. Selama 51 hari termasuk di dalamnya bulan suci Ramadan, dan itu adalah waktu saat-saat yang memang betul-betul kaum muslimin mendapatkan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Artinya bulan Ramadan ini tentu tidak hanya kita pahami sebagai bulan yang untuk individu gitu ya, tetapi ternyata Ramadan ini mempunyai dimensi yang sangat luas sekali, termasuk tadi Ramadan ini adalah pembentukan umat ya. Ramadan menjadi sarana untuk membangun kekokohan kualitas umat secara keseluruhan, membangun soliditas umat yang secara keseluruhan. Dan itu disebut adalah peristiwa perang Badar itu dalam janganlah kalian saling bercerai-berai, janganlah kalian saling bertikai, janganlah kalian saling berbeda pendapat ya. Watat hadariyah hukum, maka kalian tidak akan ada kekuatannya. Jadi itu salah satu pesan yang luar biasa kepada kita, bahwa momentum Ramadan ini adalah momentum persatuan umat, momentum untuk menyatukan umat Islam, apapun latar belakangnya, apapun pilihan politiknya, apapun jamaahnya, apapun kelompok kajiannya, bahwa kita semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah saat yang sangat luar biasa untuk mengembalikan ya kemuliaan Islam, kejayaan Islam, dengan sama-sama kita menyatukan shaf kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam surat-surat yang bercerita tentang perang Badar, dan perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi Ramadan ini Ramadan itu bukan hanya sekedar tadi. Jadi kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena jumlah, bukan karena kehebatan strategi, bukan karena kelengkapan peralatan perang, tetapi kemenangan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemenangan hati kita, kemenangan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, strategi itu sangat penting, betul persiapan ikhtiar manusia seperti senjata itu adalah sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi tidak kalah penting bahwa
kekuatan spiritual, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang justru harus mendasari seluruh aktivitas kita, sehingga kemenangan itu akan datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini adalah momentum kita berada di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tentu saudara-saudara kita yang berada di bawah penjajahan seperti di Palestina itu kondisinya jauh lebih menderita dalam kondisi seperti saat ini. Maka istilah penting kita, ayo di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum kita untuk terus memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk menyatukan bangunan bunyanin maksus seperti bangunan Islam ini menjadi yang kokoh, satu sama lain saling menopang, satu sama lain saling menguatkan untuk bisa mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kemudian juga oleh sahabat Rasulullah dan juga para pemimpin-pemimpin Islam sesungguhnya. Kalau kita konklusi dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata Islam ketika berhadapan dengan orang Quraisy, ya, kemudian sebagai simbol dari kaum musyrikin, kemudian berhadapan juga dengan orang-orang Persia, berhadapan juga dengan orang-orang Romawi, berhadapan juga dengan orang-orang Yahudi. Ini juga semuanya terjadi, kemudian juga dengan orang Mongol, ya, Tatar. Ini semuanya terjadi di bulan suci Ramadan, ya. Dan ini adalah momentumnya yang luar biasa dengan kita memenangkan dua hal, jihad ala nafs. Dengan di bulan Ramadan itu jihadul nafs, asadul jihad, jihadul hawa, melawan hawa nafsu. Kemudian untuk melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua-duanya di bulan Ramadan bisa kita dapatkan. Maka banyak di antara sekaligus menjawab tadi pertanyaan kenapa momen-momen besar Islam terjadi di bulan suci Ramadan, karena tadi bahwa Ramadan ini adalah tidak hanya sifatnya spiritual, tetapi mempunyai dimensi. Makanya dari ayat Al-Qur'an perintah tentang puasa, setelah perintah puasa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perintah berjihad, ya. Makanya di sini ada satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang sangat kuat antara puasa Ramadan juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pengantar dari diskusi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.